Ya, pengesahan Undang-Undang Minerba di tengah kondisi PSBB dan penyebaran virus corona saat ini semakin ramai menuai kritik dan reaksi. Salah satunya dari Greenpeace, dan malam ini kami terhubung dengan Hindun Mulaika, manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia. Selamat malam, Mbak Hindun. Malam. Oke, Mbak Hindun, Greenpeace ini adalah salah satu dari banyaknya yang bereaksi cukup keras dengan pengesahan Undang-Undang Minerba di tengah pelaksanaan PSBB saat ini. Dan rakyat lagi di rumah saja. Nah, langkah dari Greenpeace selanjutnya gimana nih, Mbak? Ya, sebenarnya kalau kita memang terlibat dalam koalisi yang lebih besar ya, yang tadi sudah disebutkan terkait dengan koalisi Bersihkan Indonesia. Jadi sebenarnya alasan penolakan kami sangat jelas gitu, dan kedepannya memang apapun langkah yang beberapa opsi yang memang bisa kita follow up untuk sebenarnya terus melawan disahkannya undang-undang minerba ini gitu, karena kita melihat ini memang bukan menjawab permasalahan apa yang ada di lapangan, keresahan masyarakat, atau membuat regulasi yang sebenarnya lebih berpihak kepada masyarakat ataupun korban, tetapi ini benar-benar sebenarnya untuk memfasilitasi atau mengamankan pendanaan dari perusahaan-perusahaan tambang batubara yang saat ini memang sedang mengalami proses refinancing ya, begitu. Oke. Oke, nah ini kan ada pasal-pasal yang menjadi apa ya, kritik gitu, dikritik oleh banyak orang. Kalau misalnya saya di sini bisa elaborasi lebih lanjut, ini ada yang menjadi fokus ketakutan dari warga sipil, khususnya karena bisa terjadi kriminalisasi terhadap warga sipil yang menolak adanya usaha tambang. Kemudian juga adanya kemudahan perizinan yang dikatakan bisa berat sebelah. Ini Greenpeace gimana menanggapinya? Iya, betul. Karena itu sebenarnya kita juga melihat ini undang-undang minerba ini justru memberi karpet merah gitu Hmm, kepada keberlangsungan perusahaan tambang. Jadi kayak misalkan di situ kalimatnya tertera bahwa memperoleh perpanjangan yang dijamin, hmm, gitu kan. Jadi dijamin ini kan berarti istilahnya memang dia sudah akan mendapatkan gitu, tanpa harus ada proses tender gitu hmm, misalkan. hmm, Nah, hmm. di sini sebenarnya kuncinya adalah saat ini memang ada 2,9 miliar US dollar obligasi dan hutang bank yang akan jatuh tempo, yang sebenarnya dimiliki oleh beberapa perusahaan tambang batubara. Jatuh Hmm. temponya nanti masih di 2022 ya. Tetapi kalau mereka tidak bisa sebenarnya 12 bulan sebelum masa jatuh tempo memiliki refinancing plan, itu Hmm. akan sangat berpengaruh terhadap kredit rating dari beberapa perusahaan-perusahaan ini. Hmm. Nah, yang sangat menjadi concern dari para kreditor ini adalah sebenarnya terkait dengan perizinan. Iya. Gitu. Jadi kalau mereka tidak bisa mendapatkan kepastian dari izin usaha mereka, nah ini yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan, karena itu kenapa RUU Minerba ini datang dengan sangat buru-buru gitu ya, dan tiba-tiba disahkan pada saat masa krisis seperti ini. Sebenarnya itu kegentingannya tuh ada di sisi korporasi. Hmm. Ini bukan kegentingan, ini bukan untuk menjawab permasalahan di mana harusnya undang-undang itu memiliki keberpihakan yang sebenarnya cukup equal dan lebih ada di posisi membela rakyat. Kita lihat sekarang bagaimana kasusnya di Kalimantan, sudah hancur lebur, bahkan begitu banyak lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi. Itu sudah ada beberapa anak meninggal di lubang tambang, dan itu bukan sesuatu yang kemudian diselesaikan oleh undang-undang ini. Tetapi justru lagi-lagi dia memberi jaminan gitu, seperti yang ada pasal-pasal yang ada di sana. Bahkan yang di undang-undang minerba yang dulu dibatasi 15.000, sekarang tidak ada lagi pembatasan itu. Perpanjangan kontrak pun bahasanya dijamin mereka Hmm. sudah pasti akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Jadi ini sesuatu yang buat kita yang wah, di masa krisis begini gitu ya, justru dia menjadi skala prioritas baik itu pemerintah maupun parlemen maupun DPR, dan ini memberikan sebuah tanda tanya besar buat kami. Oke. Nah, tadi kalau misalnya kita mungkin bisa lebih fokus lagi terkait dengan yang terjadi di Kalimantan, kemudian juga tadinya ada soal perizinan tanpa ini ya, perpanjangan izin tanpa lelang, Mbak Hindun, mungkin bisa saya dikoreksi. Ini yang juga menjadi ketakutan dan ini dianggap sangat-sangat merugikan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah sekitar tambang. Kalau misalnya dari perlindungan lingkungannya sendiri juga mungkin Mbak Hindun bisa sekaligus untuk memberikan point of view-nya seperti apa gitu dengan adanya undang-undang atau pengesahan undang-undang minerba ini. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kalau kita melihat perlindungan lingkungan itu sudah pasti itu menjadi sesuatu yang sangat ternegasikan gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita melihat aja sebenarnya undang-undang minerba ini sudah sangat sejalan dengan apa yang ada di dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Hmm. gitu. Artikelnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuma ini kemudian yang kita lihat adalah Omnibus Law ini kan
apa pembahasannya masih sangat panjang karena kan dia menjadi undang-undang sapu jagat yang mengatur hampir semua sektor. Nah, tetapi sedangkan kegentingan atau desakan dari pihak apa namanya dari pihak beberapa perusahaan pertambangan batubara yang memang sedang dalam kondisi krisis keuangan gitu ya, atau mereka mengharapkan untuk mendapatkan refinancing dalam waktu dekat, itu kondisinya lebih urgent dan mereka tidak bisa menunggu bagaimana proses omnibus law yang mungkin akan berlangsung lebih lama. Karena itu kenapa RUU Minerba ini dipush terlebih dahulu gitu. Nah, sedangkan kita lihat sendiri pelemahan lingkungan, pelemahan perlindungan lingkungan gitu, itu sebenarnya sudah jauh terjadi dan itu sebenarnya sudah secara legal di-cover oleh beberapa undang-undang lain seperti PPOSS kalau kita lihat, dan juga bagaimana tercover juga di undang-undang omnibus law yang mereka sangat mengkerdilkan peran EIA dari peran AMDAL yang dulunya menjadi kewajiban untuk mendapatkan izin usaha, sekarang semuanya itu berbasis resiko. Jadi dilihat apakah proyek ini sebenarnya beresiko atau enggak, dia ada di level mana gitu ya. Jadi otomatis sifatnya sudah tidak lagi wajib karena tergantung titik resikonya seperti apa. Dan memang sangat mengkerdilkan partisipasi publik juga gitu. Jadi partisipasi publik itu sangat dibatasi, yaitu hanya publik yang berelasi langsung atau terdampak secara langsung gitu. Nah, jadi saya rasa ini tuh perubahan undang-undang yang sebenarnya dilakukan secara sistematis dan sangat terkonsolidasi gitu. Jadi nggak cuma sekedar undang Minerba saja, tapi ini juga ditopang oleh permenku lain dan undang-undang lain yang memang terjadi deregulasi dalam skala besar yang untuk memang demi memuluskan seluruh proyek-proyek infrastruktur atau proyek-proyek investasi gitu. Dan deregulasi ini terjadi tidak hanya di sisi lingkungan saja, tetapi juga kita lihat bagaimana di sisi perburuhan juga, perlindungan terhadap buruh, di sisi lingkungannya juga gitu. Jadi ini perubahan sistematisnya tuh pendekatannya itu menggunakan begitu banyak undang-undang dan regulasi yang ada dan sudah disiapkan sebetulnya. Oke. Mbak Hindun, dengan banyaknya pertanyaan, kemudian juga concern seperti ini, kalau misalnya dari Greenpeace sendiri ada bentuk komunikasi ke pihak-pihak, terutama legislatif gitu, yang menjadi salah satu orang yang paling atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengesahkan Undang-Undang Minerba ini. Kemudian juga mungkin langkah hukum ke depannya, apakah ada niatan untuk judicial review seperti itu? Ya, sebenarnya kalau langkah hukum ke depan, sebenarnya nanti kita masih akan melakukan konsolidasi lebih jauh juga ya, dan kemarin juga sudah disampaikan juga dengan teman-teman di LBHI gitu, bahwa judicial review itu menjadi salah satu kemungkinan dan mungkin masih ada opsi-opsi lain yang juga akan kita tempuh sebenarnya untuk lagi-lagi untuk menggagalkan supaya undang-undang ini kemudian bisa direview ulang atau digagalkan. Tapi kita juga lebih ingin melihat bagaimana kita bisa lebih melibatkan lagi lebih banyak pihak atau lebih banyak stakeholder gitu ya, sebenarnya untuk dalam proses yang lebih partisipatif dia mengawal perlawanan kita terhadap undang-undang Minerba yang saat ini sudah disahkan. Ya begitu sih Mbak. Maaf tadi pertanyaan yang sebelumnya. Ini mengenai komunikasi, mungkin ada ada mungkin sebuah bentuk katakanlah sharing informasi gitu terhadap pihak legislatif khususnya yang mengesahkan Undang-Undang Minerba ini. Sebelumnya dari Greenpeace sendiri ada bentuk komunikasi seperti apa gitu, Mbak? Ya, sebenarnya kalau komunikasi kita langsung dalam arti advokasi kebijakan antara Greenpeace dengan pihak parlemen sebenarnya tidak pernah ada. Tapi memang jadi sebelum RUU ini disahkan, memang kita banyak sekali melakukan kampanye publik yang ditujukan langsung kepada mereka-mereka yang ada di DPR gitu ya. Bahkan kita melakukan bombing SMS gitu atau ke akun-akun sosial media mereka gitu, dan itu pun juga tidak tersentuh gitu. Mereka juga yang ada opsinya adalah ya udah ganti aja nomornya gitu. Jadi kita juga melihat di tengah gelombang penolakan yang sangat besar gitu ya, itu pun juga tidak diakomodasi gitu, karena juga prosesnya sangat tertutup. Dan yang lebih mengherankan lagi sebenarnya di tanggal 20 Januari itu sudah ada surat dari Ketua Komisi 7 gitu ya, Pak Sugeng Suparwoto kepada pimpinan DPR yang mengatakan bahwa sebenarnya RUU Minerba ini tidak layak untuk di carry over gitu. Jadi kita melihat memang prosesnya sendiri sudah janggal, sangat tertutup. Partisipasi publiknya di mana? Stakeholder yang
yang sebenarnya terlibat, terdampak langsung, itu kan harusnya dilibatkan dalam penyusunannya gitu kan. Jadi kita kelihatan bahwa sebenarnya undang-undang itu kan konsepnya memang harus mengakomodasi khususnya kepentingan-kepentingan dan keberpihakan terhadap rakyat. Kalau ini kita sudah lihat dari niatnya saja, dari prosesnya yang memang sudah dipercepat, ini sama sekali tidak ada niat baik ke sana. Oke. Baik, terima kasih Mbak Hindun atas informasinya dan diskusinya pada malam hari ini bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih sekali lagi atas waktunya.